Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranggis Dihar, NIM 17040336. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan. Hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama adalah untuk mengukur tingkat likuiditas. Yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat stabilitas. Alat ukur yang digunakan adalah, yang pertama adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan mungkin di masa depan. Metode rasio keuangan. Selanjutnya adalah rasio likuiditas, yaitu suatu rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Kemudian adalah rasio aktiva, yaitu suatu rasio yang mengukur seberapa efektif hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Kemudian adalah rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang hasil bersihnya dari rangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan operasional perusahaan. Kemudian adalah rasio pasar, yaitu rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang. Analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio ini dapat menjangkau hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan untuk menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Kinerja keuangan berdasarkan nilainya teknisnya dapat dibedakan menjadi, yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. Kemudian adalah analisis tren. Teknik analisis ini untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga adalah analisis persentase per komponen, yaitu teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Selanjutnya adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Kemudian adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan, yaitu teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Kemudian adalah analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
Selanjutnya adalah analisis break-even, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Metode EVA atau Economic Value Added, yaitu suatu indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Economic Value Added ini yang hal positifnya itu adalah menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Perhitungan EVA. EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt atau cost of equity. Rumusnya adalah net operation after tax dikurang kapital dikali C atau R dikurang C dikali kapital. Net operation after tax adalah laba bersih atau net income after tax ditambah bunga setelah pajak. C adalah biaya kapital, bunga pinjaman, dan biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT tersebut dan dihitung secara rata-rata. R merupakan tingkat balikan kapital atau rate of return, yaitu NOPAT per C. C adalah jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaan. Tolak ukur EVA. Yang pertama adalah jika EVA lebih dari 0, maka nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Berarti ada nilai tambah ekonomis. Setelah perusahaan membayarkan semua kewajibannya pada para penyandang dana atau kreditur sesuai dengan ekspektasinya. Yang kedua, apabila EVA bernilai 0, berarti menunjukkan bahwa impas atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tetapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai dengan ekspektasinya. Yang ketiga adalah apabila EVA kurang dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah, yang berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tidak dapat tercapai. Keunggulan dari EVA yang pertama adalah memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua adalah perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal memerlukan data yang lebih banyak dan analisa yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain, sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio. Dalam prakteknya, ada data pembanding yang seringkali tidak tersedia. Kelemahan EVA yang pertama adalah sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Yang kedua adalah EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, pada faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Yang ketiga adalah konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internal. Kriteria keuangan perusahaan yang baik. Yang pertama adalah relevan. Harus sesuai atau relevan dengan keadaan kenyataan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai acuan pengembangan perusahaan. Yang kedua adalah sederhana dan mudah dimengerti. Laporan keuangan sederhana adalah laporan yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Yang ketiga adalah handal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang handal adalah berisi data-data terbaru dan datanya sesuai dengan kenyataan. Jika data sudah sesuai, pasti tidak akan ditemukan masalah dari laporan keuangan tersebut. Yang keempat adalah terdapat unsur perbandingan, yaitu salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Selanjutnya adalah kriteria keuangan perusahaan yang buruk. Yang pertama adalah overtrading, yaitu penyebab bagi manajemen keuangan sebuah perusahaan, seperti modal yang harus ditambah untuk transaksi hutang ke supplier. Yang kedua adalah low profit. Penentuan harga jual yang tidak tepat atau terlalu rendah dapat menyebabkan profit perusahaan yang didapatkan tidak maksimal.
Yang ketiga adalah penjualan yang menurun. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menaikkan pendapatan adalah dengan membuat inovasi untuk produk baru, baik dari segi kemasan, harga, maupun kualitas produk tersebut. Yang keempat adalah terlalu banyak utang. Indikasi lain bahwa perusahaan Anda sedang mengalami krisis dalam manajemen keuangan perusahaan adalah rasio hutang perusahaan berada pada tingkat yang terlalu tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pengukuran kinerja keuangan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.